Selamat siang, kembali lagi Reza Ornamental Fish berbagi tip pada teman-teman. Kebetulan pagi ini saya kedatangan tamu ikan arwana. Jadi kondisi lumayan sangat parah. Jadi di sini dia loncat. Yang kedua karena telat penanganan, timbul jamur, jadi sisik dan dayung, sirip semua dihajar sama jamur sampai habis. Kurang lebih baru 1 minggu yang lalu. Jadi di sini ikan ini punya rekan saya atau teman saya, sama-sama penghobi, minta bantu untuk karantina penyembuhan. Mudah-mudahan dengan kondisi yang seperti ini ikan bisa kembali normal seperti semula, sehat, dan buat pelajaran teman saya agar tidak terulang lagi kembali seperti ini. Nah, kebetulan kedatangan tamu baru. Saya ingin berbagi tip bagaimana caranya perawatan karantina ikan yang sedang sakit seperti ini. Bisa teman-teman perhatikan, sangat parah. Mudah-mudahan proses perawatan bisa sehat kembali tanpa ada halangan apapun dan tanpa halangan yang tidak diinginkan. Jadi di sini saya ingin berbagi tip, mudah-mudahan berguna buat teman-teman. Jika teman-teman mengalami hal sama seperti ini, jika perhatikan tutup dari akuarium, karena ikan tipe arwana ikan predator, model tipe ikan suka loncat. Jadi jangan sampai seperti ini. Jadi di video sebelumnya saya sama menjelaskan kebetulan arwana penyakit kembung. Bisa teman-teman lihat di histori video saya. Perlakuan masih sama. Di sini menggunakan tank karantina. Jadi air yang saya gunakan kurang lebih 2 ukuran tinggi ikan. Ini bermaksud yang pertama, proses pengobatan biar lebih baik dan posisi ikan juga lebih santai. Jadi peralatan yang saya gunakan di sini dalam proses karantina saya tidak menggunakan pompa. Jadi saya di sini menggunakan full aerasi aerator. Yang keduanya saya menggunakan heater. Jadi kembali lagi ke heater. Di video sebelumnya saya membahas tentang heater yang nganclong. Nah, ini kebetulan heater ini heater si pemilik arwana. Jadi dia membawakan heater, ternyata sama saja. Jadi heater di sini saya arahkan ke 31, kurang lebih 31 ke 32. Jadi indikator suhu menunjukkan 3,35 sampai 36 derajat Celcius. Nah, jadi di sini kembali lagi ya, saya sarankan sangat berhati-hati. Dampingilah heater dengan indikator suhu digital. Jadi penanganan yang bisa kita lakukan ya hanya seperti ini. Jadi berharap ikan sehat kembali seperti semula, karena memang sudah sangat parah. Jadi di sini ya treatment yang saya lakukan sama seperti yang lain, aerator tanpa pompa. Terus di sini saya menggunakan obat. Jadi tanpa menggunakan, biasanya saya menanggulangi obat terlebih dahulu. Jadi di sini karena memang sudah terlalu parah, kita memerlukan obat. Jadi obat yang di sini yang saya gunakan
banyak rekomendasi obat-obat untuk ikan. Jadi kalau dari saya pribadi, saya menggunakan ini Involok sesuai takaran yang ada di botol. Yang keduanya saya menggunakan PK. Jadi PK ini sendiri, ini saya sebutkan, saya jelaskan satu-satu. PK ini saya gunakan pertama dari mulai saya masuk ke penampungan tank karantina. Jadi saya masukkan ke dalam plastik dahulu dengan PK yang halus. Jadi sedikit saja, lembut saja. Jadi saya gunakan PK terlebih dahulu. Saya rendam PK dulu. Tetap kita perhatikan kondisi ikan, karena PK ini sangat keras, sangat berbahaya. Ya, sangat bermanfaat, hanya sangat berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Kita pastikan pakai takaran seperlunya saja, sedikit saja, sekedar antibiotik. Nah, setelah dari situ saya pindah ke tank karantina. Saya menggunakan obat ini, bisa teman-teman cari. Nah, sebelumnya di sini saya bukan promosi obat atau bukan menganjurkan kudu beli obat ini, hanya saya menggunakan obat ini. Saya tidak ada terikat dengan promosi dengan merek obat ini, dan mudah-mudahan berguna buat teman-teman. Saya menggunakan obat ini. Ini proses obat pengobatan ini kurang lebih 4 hari sampai 1 minggu. Kita lihat, nah, ini perkembangan si ikan, dan kita ganti air. Mudah-mudahan sedikit tip dari saya berguna buat teman-teman. Jadi bisa teman-teman perhatikan, bisa teman-teman lakukan. Mudah-mudahan berguna yang mengalami hal sama seperti ikan ini. Yang intinya, yang pertamanya jaga kualitas air, yang keduanya jaga ikan agar tidak melompat seperti ini dan sakit tanpa diketahui, berlarut-larut sampai habis semuanya. Yang keduanya, tetap selalu perhatikan heater, jangan sampai heater membuat ikan kita tambah parah, bukan tambah sembuh, jadi berubah jadi ikan rebus. Jadi di sini suhu 35, tapi ini karena memang masih baru, kurang lebih 3 jam yang lalu saya proses masuk ke sini. Nah, jadi jika teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya, heater nganclong di ukuran 35, di panel heater diarahkan ke 32 atau 31, bisa teman-teman turunkan lagi di panelnya, karena memang proses aerasi otomatis kalau memang dia suhunya normal sesuai yang kita inginkan, dia akan cepat berubah dan cepat turun. Tadi 35,8, ini udah 35,6. Jadi suhu yang kita perlukan untuk perawatan ikan karantina itu kurang lebih 31 sampai 33 yang kita butuhkan. Itu dengan catatan full aerasi. Yang keduanya, kategori kita hanya bisa berupaya untuk menyembuhkan semua sakit sembuh karena kecerobohan. Apa sakitnya karena kecerobohan kita, ya sembuhnya karena yang memberi nyawasi ikan hidup. Jadi mudah-mudahan sedikit video dari saya berguna buat teman-teman. Ada salah kurangnya mohon dimaklumi, kiranya dapat memaafkan. Salam pecinta dan penghobi ikan hias di seluruh Nusantara.